cara install dan menggunakan ShareX di Windows. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Ahwan dari Indonesia. Di video kali ini kita akan menginstal ShareX dan menggunakannya di Windows. Bagi kalian yang belum tahu apa itu ShareX, kalian bisa menonton video saya sebelumnya tentang 5 rekomendasi aplikasi perekam layar yang 100% gratis dan wajib Anda coba. Bagi kalian yang ingin nonton, link ada di deskripsi atau kalian bisa klik tombol kanan atas. Namun sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini semakin bermanfaat. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorial. Check this out. Oke, langkah awal yang kita butuhkan adalah sebuah koneksi internet. Pastikan laptop kamu sudah terhubung ke internet. Nah, setelah itu kita buka browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kamu bisa menggunakan browser apa saja, asalkan punya koneksi internet. Kemudian kita tuliskan ShareX. Nah, di hasil pencarian paling awal, di sini terlihat ada ShareX, Screen Capture File Sharing and Productivity Tool. Kemudian di sisi kanan ada sedikit dokumentasi dari ShareX atau penjelasan. Jadi secara singkatnya saya sindir, ShareX merupakan free open source software yang digunakan untuk screenshot, kemudian screencast. Jadi selain bisa merekam layar, dia juga bisa screenshot atau screen capture. Oke, kemudian kita tinggal klik saja di bagian ini, getsharex.com. Kemudian ini akan mengarahkan ke official website dari ShareX. Di sini tagline-nya Screen Capture File Sharing and Productivity Tool. Nah, kemudian aplikasi ShareX ini hanya tersedia untuk Windows. Kita bisa baca-baca fitur-fiturnya dengan scroll ke bawah. Kenapa ShareX? Yang pertama alasannya gratis, free, kemudian open source, kemudian over 10 years of active development, lebih dari 10 tahun pengembangannya. Kemudian isi screen capture, sangat mudah sekali menggunakannya tanpa iklan, dan tersedia berbagai bahasa, bahkan bahasa Indonesia pun sudah tersedia. Kemudian capture metodenya bisa full screen, kemudian monitor menu, region, dan lain sebagainya. Kemudian bisa text capture, tapi biasanya saya hanya menggunakan untuk screen capture atau untuk screen recording. Jadi untuk fitur-fitur yang OCR ini saya belum pernah. Kemudian regionnya, daerah pengambilannya itu bisa rectangle, ellipse, dan sebagainya. Bahkan bisa langsung diupload nih. Ini banyak. Oke, karena fokus tutorial kali ini adalah bagaimana install dan bagaimana cara menggunakannya, kita langsung saja klik ke bagian download. Maka akan muncul jendela download. Kita langsung saja start download. Karena di sini saya sudah mendownload, kita cancel saja. Setelah downloadannya selesai, kalian pergi ke destinasi downloadannya. Di sini namanya ShareX 12.2 yang terbaru. Kemudian kita langsung saja klik kanan dan pilih Run as Administrator. Saya ketika menginstal lebih senang menggunakan Run as Administrator. Kemudian kita pilih aja Accept. Ini default directory, kita next saja. Kemudian ini kita next saja. Kita langsung install. Oke, kita bisa langsung launch ShareX. Bedanya ketika aplikasi screen recording itu aplikasi yang berbayar, maka ketika mulai awal seperti ininya kita harus harus macam masukin aktivasi kode dan lain sebagainya. Di sini tidak perlu. Ini kita hide saja, itu iklan. Oke, ShareX sudah terinstall, dan langkah selanjutnya kalian bisa mengkonfigurasi pengaturan sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini kita langsung pengen mengubah ke bahasa Indonesia, kita pergi ke application setting, kemudian language kita pilih Indonesia.
ada di sini. Kemudian kita langsung saja yes. Butuh restart seperti pada aplikasi lainnya ketika kita mengubah bahasa perlu sebuah restart atau reboot. Ini selesai. Kemudian untuk pengaturan tugas, ini isinya biasanya pengaturan misalnya kita ingin mengatur FPS, kemudian kita mengatur area. Di sini di sini fokus kita hanya di screen recorder, maka kita pilih perekam layar, dan FPS saya biasanya senang menggunakan yang 60 fps. Oke, langkah selanjutnya kita pilih opsi perekaman layar. Dan di sini kita bisa langsung jadi membutuhkan software lain, FFmpeg, mungkin semacam pengkompres supaya ukurannya itu kecil. Kita bisa langsung klik unduh. Tapi di sini terjadi error. The remote server bla 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 forbidden. Kita bisa mengatasinya dengan pergi ke Google, kemudian copy bagian ini. Di sini kita langsung saja ffmpeg, kemudian kita pilih yang paling atas nih, dan kita pilih yang Windows, kemudian kita pilih Windows Build. Kita langsung pilih di sini ada Windows 64 bit dan lain sebagainya. Kita pilih 64 bit karena laptop saya 64 bit, kemudian kita langsung download. Karena saya sudah mendownload, kita langsung ke destinasi downloadannya. Kemudian kita ekstrak nih hasil downloadannya, ekstrak, maka akan ada folder yang isinya seperti ini. Kemudian kita langsung saja kita tiru nih. Di sini my document ShareX tool bin, maka kita langsung saja copy semua yang ada di ekstrakan ini. Oke, selanjutnya kita tiru saja nih bagian ini, my document ShareX tool bin, maka kita copy semua hasil ekstrakan tadi. Kemudian kita pergi ke my document, cari folder ShareX, dan kita bikin folder baru, kita namakan tool. Ketika kita sudah membuat folder baru, kita paste saja di sini. Ketika sudah kita paste, maka kita ikuti prosedur di sini. Kita cari file ffmpeg di bagian bin. Kita klik yang titik 3. Kita cari folder ShareX di my document ShareX, kemudian tool bin ffmpeg open. Maka nanti akan berubah hijau dan sudah selesai. Kemudian kita bisa mengubah kodek audionya. Biasanya saya menggunakan 192, formatnya AAC. Kemudian ini formatnya biasanya saya menggunakan X264 MP4, dan selesai seperti itu. Kita X saja, kemudian kita cek lagi, sudah benar 60 fps. Nah, kemudian untuk merekam layar ada dua cara sebenarnya. Yang pertama itu kita ambil kemudian layar penuh, tapi menurut saya proses ini agak merepotkan. Di sini tersedia semacam shortcut, jadi kita bisa lihat di pengaturan tombol cepat. Di sini ada tombol-tombol cepat defaultnya, kalian bisa ubah, tapi saya lebih suka yang ini karena sudah praktis. Untuk di sini untuk mulai dan menghentikan rekaman layar,
Kita tekan Shift dan print screen. Kita coba, kita tekan Shift sama print screen. Maka akan muncul kotak-kotak garis. Nah, itu adalah regennya. Kemudian untuk merekam secara full layar, maka kita tinggal tekan spasi. Maka ini sudah mulai merekam. Indikator perekamnya adalah ini. Di sini ada tulisan klik untuk berhenti merekam. Untuk memberhentikan rekamannya, kita langsung saja Shift sama print screen lagi. Oke. Maka ini akan muncul apakah Anda yakin ingin mengunggah, tidak saja. Dan nanti hasil rekaman kita ada di My Document, kemudian ShareX, Screenshot, ini. Kita bisa mengecek apakah benar-benar 60 fps dengan klik property, media info, dan di sini 60 fps. Sangat simpel. Oh iya, kelewatan. Bagi kalian yang misalnya menggunakan external microphone, kalian juga bisa mengatur di bagian pengaturan tugas, kemudian perekam layar, di sini, dan sumber audionya kita bisa pilih sesuai yang kalian punya. Biasanya ada 2 mikrofon. Kalian coba semuanya aja yang pas seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial dan penjelasan singkat cara menggunakan ShareX di Windows. Bagi kalian yang masih bingung dan ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Like kalau kalian suka video ini dan unlike kalau kalian nggak suka. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Bye-bye.